Lalu apa alasan kita bersuka cita dalam penyertaan Tuhan? Ketika kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, mungkin dari kecil sampai sekarang, apalagi di saat-saat yang begini, gitu kan? Nggak bisa lagi sekeren tahun-tahun lalu. Ya biasanya bulan-bulan ini udah latihan Natal, pulang ke rumah sampai jam 2 pagi gitu kan. Hampir sebulan di gereja. Wah pokoknya hidupnya gereja deh kalau udah mau Natalan. Latihan, wah teriak-teriakan sampai ada yang suara habis. Sampai ada yang demam gitu kan karena kecapean. Bukan. Tuhan gak hanya ingin kita sibuk dengan hal-hal yang begini. Tapi Tuhan ingin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan menikmati segala apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Nah, apa dari penyertaan Tuhan itu tadi? Yang pertama, penyertaan Tuhan mendatangkan pengampunan bagi kita. Kehadiran Tuhan di dunia ini mendatangkan pengampunan yang luar biasa bagi kita. Harusnya kita habis nih, gak ada. Tapi karena kehadirannya, karena penyertaannya, kita diberikan pengampunan. Kita diberikan kehidupan yang baru. The second change. Untuk berubah. Untuk menjadi umat Tuhan yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kehadiran Tuhan menghadirkan jalan kepada penebusan dosa. Dia memberikan pengampunan kepada dosa. Nah ini tergambar ketika perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tempat perjanjian. Itu jalannya Tuhan sudah buka. Dan menuju ke penebusan itu ada proses yang luar biasa. Tadi, respon yang benar harus dibutuhkan. Kalau kita nggak punya respon yang benar tentang firman Tuhan, siapapun yang khotbah, hidupmu tidak akan berubah. Ya, mau pendeta besar, kecil, medium, gitu kan, nggak akan berubah. Tapi respon hatimu yang harus engkau persiapkan untuk menerima pengampunan daripada Tuhan itu. Maka kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu berarti buat kita. Tanpa respon yang benar, engkau hanya jadi Kristen yang bikin sibuk di gereja. Ya, anak-anak muda. Sibuk di gereja. Wah, latihan ini, latihan itu. Kalau udah Natal dekorasi. Respon yang benar. Yang kedua, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan mendatangkan perlindungan bagi kita. Ada pertolongan bagi kita. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan. Tuhan yang memimpin kita. Kalau dalam istilah traveling ada tour guide. Tour guide itu biasanya menuntun kelompoknya untuk menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Ada itinerary-nya. Nggak ada tuh kelompoknya menentukan itinerary sendiri dan ngajarin tour guide-nya. Nggak ada. Kalau engkau mau menerima perlindungan daripada Tuhan, engkau harus tunduk kepada pandunya, yaitu Tuhan Yesus. Gimana kita bisa menikmati pandunya Tuhan? Melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau baca Alkitab. Engkau akan tahu bagaimana engkau disertai oleh Tuhan luar biasa. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Kalau engkau sampai hari ini, puji Tuhan ya, mungkin banyak di antara kita yang belum pernah terpapar. Kalau bisa jangan sampai lah kak. Ngeri lah. Engkau bersyukur. Itu karena perlindungan Tuhan. Bukan karena engkau menerapkan protokol kesehatan yang begitu luar biasa. Bukan. Kalau Tuhan izinkan bisa kok. Engkau sudah menerapkan protokol kesehatan tapi kena juga bisa. Tapi itu harus engkau sadari. Itu karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupanmu.
Mau minum vitamin sebanyak apapun, mau numpahin hand sanitizer ke tanganmu berliter-liter pun, kalau Tuhan sudah izinkan, bisa. Yang perlu kita sadari hari-hari ini, penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kita. Ini nggak kelihatan mana yang udah terpapar, mana yang belum, gitu kan? Kita lihat kiri, wah sehat kayaknya. Lihat sebelah lagi, ih sehat juga, gitu ya. Tapi kan ada yang OTG, orang tanpa gejala. Lalu kalau engkau berjalan keluar penuh dengan ketakutan, wah galau, gelisah, tapi udah stres di rumah, gitu kan? Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Perlindungan datangnya dari Tuhan. Bukan karena engkau menjaga pola hidupmu. Enggak. Bagaimana seorang yang saleh, Ayub, Tuhan izinkan dites. Semuanya habis. Bahkan sampai istrinya yang harusnya mendampingi dia dalam suka maupun duka, dalam kaya ataupun miskin. Tapi istrinya bilang, sudahlah Ayub, tinggalkan Tuhanmu itu dan matilah kau. Mengerikan itu. Perlindungan Tuhan itu nyata. Bagaimana Daniel dilindungi oleh Tuhan dari maksud jahat. Ketika dia dilemparkan ke gua singa, Tuhan katupkan mulut singa itu dan tidak mampu berbuat apapun. Perlindungan Tuhan nyata juga bagi kehidupan saya, bagi kehidupan keluarga saya. Ya, beberapa bulan lalu saya sempat sakit juga, kena tipes. Istri saya juga udah nanya, masih ngerasain gak itu lidahnya? Udah ketakutan juga. Tapi saya tes makan, oh masih ada. Masih ada rasa garam, masih ada rasa pedes-pedesnya gitu dikit. Dan puji Tuhan, Tuhan lindungi saya sampai hari ini. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya mampu, enggak. Kalau ada pun orang yang bermaksud jahat sama kita, tanpa kita ketahui, percayalah, Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Penyertaan Tuhan mendatangkan rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau menyerahkan hidupmu dipimpin sama Tuhan, ketika engkau menyerahkan seluruh bagian hidupmu diatur sama Tuhan, percayalah, rancangannya yang terbaik. Dia tidak pernah memberikan rancangan kegagalan. Tuhan memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan setia sama kita. Kita juga harus setia sama Tuhan. Dengan begitu luar biasanya. Ya, kita berharap mengandalkan Tuhan saja. Kalau hari-hari ini kau melihat masa depanmu mungkin suram gitu ya. Oh kayaknya gak ada masa depan nih hidup saya. Percayalah, engkau dalam tinggal tenang. Masuk dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka masa depanmu akan Tuhan buat cerah. Setelah hujan badai akan ada pelangi. Amin. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji juga akan selalu turun hujan. Enggak. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi biarlah hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati damai Natal dalam hidup kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang pemusik.
Kita mau bersyukur kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan mendatangkan pengampunan bagi kita. Penyertaan Tuhan mendatangkan perlindungan bagi kita. Dan penyertaan Tuhan mendatangkan rancangan yang terbaik bagi kita. Mari teman-teman muda dimanapun engkau berada hari ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kalau tahun ini mungkin kita lalui dengan ketakutan, tahun ini kita lalui dengan ketidakpastian, tapi bersama dengan Tuhan ada kepastian yang luar biasa. Ada masa depan yang penuh harapan. Engkau tidak perlu takut dengan apapun. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya Tuhan. Kau teman-teman muda di tempatmu saat ini, kau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Engkau bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan keberadaanmu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu Percayalah kepada rata, Tuhan dengan segenap hatimu. tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah. Masih ada Tuhan bersama dengan kita. mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengambil tindakan yang bodoh. Tetapi ketika engkau merasa ketakutan,
Engkau masuk ke dalam kamarmu dan berlutut dan mengangkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan, maka pertolongan datangnya dari Tuhan. Ada penghiburan yang dari Tuhan yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau tetap bertahan di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Engkau anak-anak muda, jangan mau diombang-ambingkan oleh ketakutan-ketakutan apapun itu. Tapi engkau arahkan imanmu, arahkan telingamu kepada firman Tuhan, maka engkau akan diubahkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu dalam Natal ini ya Bapa. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tapi kasih-Mu yang mengikat kami dengan begitu sempurna ya Tuhan. Kami berdoa mendukung, menopang setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biar mereka Tuhan pulihkan, Tuhan berikan mereka kekuatan. Engkau berikan mereka Tuhan penghiburan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami sudah di penghujung ibadah Natal kami ya Bapa. Biar kami boleh menikmati kebaikan Tuhan terus dan terus ya Bapa. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, melanjutkan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus bertahan di masa-masa yang sukar ini. Dan Kau akan menjadi saksi sampai ke ujung dunia, sampai Yesus Kristus datang kali kedua, menyebut setiap kita saleh-salehnya di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.